Halo, ketemu lagi hari ini tanggal 31 bulan Agustus, hari terakhir bulan Agustus tahun 2020, hari Senin. Selamat datang di bacaan harian. Ini adalah bacaan untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan 3 kartu dari Lenormand. Pada hari ini sebenarnya adalah hari yang baik, hanya saja kita perlu waspada. Itu adalah pesan utamanya, baik untuk apapun, ya, mengakar, kemudian kita juga mendapatkan hasil dari upaya kita. Hanya saja kita memang perlu hati-hati. Dan kalau kita lihat kartu berikutnya, dan ini kartu yang jumping, Malakith, mungkin bacanya tidak seperti itu, tapi ini tulisannya adalah Malakith. Ini adalah batu, batu mulia berwarna hijau, dan di sini menggambarkan clarity of thought and emotions, ya, kejelasan tentang pikiran dan hati. Artinya kita paham benar apa yang kita pikirkan, kita paham benar tentang apa yang kita rasakan, ya, tidak salah perkiraan, tidak salah menduga, tapi kita memahami secara sepenuhnya apa yang sedang berproses di pikiran dan perasaan kita. The right use of intellect, integrating thoughts and intuition. Jadi kartu ini, karena ini kejelasan, berarti tidak overthinking. Tidak ada seperti kalau kita di dalam komputer, tidak ada satu file yang masih berputar, ya, gambarnya berputar terus, belum selesai processingnya. Enggak, jadi udah sampai selesai sehingga kita sudah bisa mengambil satu makna dari sini. Apakah kita mengambil sebagai keputusan atau tidak, itu adalah lain hal. The Guardian Angel juga mengatakan hal yang sama, ya, Guardian of Thought. Jadi hari ini sepertinya fokus dengan pikiran, dan kalaupun terkait dengan emosi, maka emosi itu juga emosi yang terjaga, bukan emosi yang running wild, yang kita tidak tahu, kita tidak kita belum paham kemana ini larinya, karena emosi sebenarnya sudah punya satu titik yang dituju, ya. This person who could be you maybe emotionally unavailable. Jadi memang fokusnya adalah pada kejelasan tadi, dan ini dengan kejelasan itu membuat kita mampu untuk mengambil keputusan terbaik yang harus kita lakukan untuk diri kita ataupun orang lain, dan di saat yang bersamaan kita bisa menjadi coach, ya, orang yang membantu orang lain mengambil keputusan. Deck yang terakhir dari aplikasi ini adalah Animal Tarot. Saya juga sudah mengambil 3 kartu. Kita lihat di sini life experience, dan saya yakin bahwa ketika kita sudah mengalami, kita paham tentang perasaan ketika kita melewati masa tersebut dan sudah mengambil makna, melihat kesimpulan dari proses tersebut, maka memang itu membuat satu pikiran yang mengkristal di kepala kita tentang satu pemahaman, ya. Dan oleh sebab itu life experience di sini digambarkan dengan burung kuko ini, ya. Di bawahnya ada gambar kupu-kupu menunjukkan bahwa kita sudah berbeda. Di atasnya ada ladang yang begitu banyak yang kita bisa ambil dari situ, dan kuko jelas dia akan mengambil sesuatu dari ladang tersebut. Dan kita lihat banyak butterfly yang sedang berjalan, bahwa kita berada di dalam perjalanan untuk terus menimba pengetahuan dari pengalaman tersebut. Dan ini adalah kartu yang posisinya di masa lalu, previous events. Important changes are coming into your life. Jadi kita paham sebenarnya yang terbang itu adalah yang kita antisipasi ke depan. That will require to take action. Don't hesitate to move in new directions you know are right for you. Ya, kemudian current situationnya adalah awakening. Ya, ini seperti the hanged man, giraffe di sini, jerapah. Look at things in a different way and all will make sense. Don't worry if your progress is halted temporarily. Things will soon start moving again. Iya, jadi saat ini sebenarnya kita sudah bisa melihat, karena kita punya pengalaman di masa lalu. Setelah satu kejadian ini, maka konsekuensinya ini dan seterusnya. Logika kita tidak berhenti
di situ. Dan sekarang bisa lihat dengan kondisi saat ini, maka kita bisa membuat proyeksi ke depan. Mungkin sekarang perubahan itu belum terjadi, tapi kita paham bahwa konsekuensi dari satu perilaku yang sudah kita lakukan di masa lalu dan sekarang itu akan mengarah pada satu kejadian tertentu. Walaupun belum ada di tangan, kita sudah bisa mengantisipasi. Near future-nya adalah 8 of Autumn, parrot di sini. Parrot burung nuri ya, atau burung kakatua. It's the perfect time to learn all you can by returning to school, taking a seminar, and conducting research. Do your best work and the law of attraction will bring you prosperity and career development. Ya, jadi teman-teman, kalau kita bisa melihat dengan cara yang berbeda, kedepannya akan lebih banyak hal yang kita pelajari. Itu kalau kita memang tidak dalam kondisi sedang mengejar satu karir, satu tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kartu ini mungkin buat beberapa orang saja menunjukkan bahwa cita-citanya untuk berkarir di satu bidang atau mengambil langkah untuk pendidikan lebih tinggi sepertinya terbuka. Kemudian, oke, kita masuk di sini. Ya, bulan yang berada di Aquarius mengajak kita untuk berpikir tentang masa depan. Dan oleh sebab itu, ketika kita berpikir tentang masa depan, maka kita akan mengambil kembali semua tabungan pengalaman kita, library kita, perpustakaan ingatan kita tentang apa yang terjadi di masa lalu, what was. Untuk kemudian bisa menjadi fondasi buat kita melangkah ke depan. Oke, dan kayaknya di sini hal lain yang perlu kita lihat sebagai latar belakang adalah ketika Merkurius yang ada di Virgo itu oposisi dengan Neptunus, maka ini adalah saat dimana kadang-kadang kita mungkin merasa bingung juga antara mendalami sesuatu yang kita sudah pahami atau kita naik tingkatan ke atas melihat sesuatu yang lebih abstrak, sesuatu yang lebih tinggi dibalik penjelasan secara logika. Dan karena tadi kayaknya arahnya adalah pembicaraan tentang logika, dan ini sebenarnya adalah energinya si bulan ketika berada di Aquarius, logika, semuanya fondasinya adalah logika, pikiran, antisipasi, ya, proyeksi. Itu yang dirasakan oleh kita. Kita lihat kalau dari sini apakah ada tambahan? Ya, ada. Bulan pada saat ini sedang oposisi dengan Vesta. Vesta ada di 8 derajat, hampir 9 derajat. Bulan di 15 derajat pukul 12, berarti dia lebih pagi, dia oposisi sempurna dengan Vesta. Dan dia membuat T-square dengan Uranus yang ada di Taurus. Artinya, dengan focal point Uranus adalah kejadian yang membuat perubahan itu memang sudah menjadi fokus hari ini tanpa kita harus berpikir banyak. Dan ternyata apa yang kita hadapi perubahan ini kemudian membuat kita harus memilih antara apa yang sudah biasa dilakukan seperti lalu karena kita yakin itu yang terbaik, atau kita melihat dengan cara lain ke depan, ke arah depan, ke arah apa yang akan kita lakukan berikutnya. Itu adalah penggambaran dari T-square dengan focal point Uranus di Taurus, dan di sini melibatkan bulan di Aquarius dan Vesta di Leo. Kita lanjut dengan yang deck berikutnya, new reading. Kita ambil yang 4 kartu. Biarkan terbalik. Iya. Kita lihat satu persatu. Judgment menggambarkan kalau konsekuensi, tindakan masa lalu, hadiah atau hukuman, itu kita rasakan hari ini. Jadi hari ini adalah akibat dari semua yang kita lakukan di masa lalu. Kalau kita menabung, maka kita sudah bisa mengambil manfaat dari tabungan tersebut. Apapun makna tabungan tersebut. Tindakan, emosi, ya, emosi kita juga menabung, ya. Kemudian, ya, kalau memang materi, itu juga kita sudah bisa lihat bahwa itu punya makna besar untuk hari ini. Itu yang kita rasakan
Hari ini kita melihat fungsi dari masa lalu dengan the judgment-nya itu. Dan rasanya setelah melihat semua hasil yang sudah tiba-tiba berada di depan mata kita, tersaji di atas meja, seolah-olah seperti itu, kita udah tidak ingin lagi menunggu. Rasanya kita udah ingin loncat. Tetapi sarannya adalah Page of Pentacles terbalik. Iya, tentu saja. Tentu saja. Tapi bagaimana kalau kita lakukan dengan sistematis, dengan perlahan? Ya, take your time, jangan terburu-buru. Tetapi memang paling tidak pada hari ini kita sudah paham. Ini yang udah kita dapatkan. Dan kita sudah punya pengalaman, mungkin kalau kita sekarang melakukan satu kegiatan, kita udah pernah punya kegiatan yang sama persis dilakukan di masa lalu, sehingga sekarang kita sudah tinggal mengulang ya, mengambil pelajaran masa lalu dan mengulang minimal sama dengan masa lalu, tetapi kita bisa perbaiki. Tetapi memang tetap lakukan dengan sangat berhati-hati. Itu yang saya lihat. Hari ini saya akan ambil guiding light buat teman-teman. 5 kartu. Oke, masih dipilih. Yep. Oke, situasinya the challenger. Kita yang menantang. Your relationship could be challenging. You are in a very challenging you in a very painful way. Oke, mungkin ini menunjukkan bahwa situasinya memang dalam hubungan dengan orang lain sepertinya bukan situasi yang gampang kita kita sikapi. Challenge-nya adalah vibrational match. Ya, barangkali karena kita nggak nyambung memang. Ada hal yang tidak cocok. Yang tidak cocok itu misalnya adalah cara berpikir kita, atau kita orangnya keras, dia juga keras, atau justru yang satu keras, satu lembek, sehingga yang satu tidak bisa muncul sebagai pribadi yang utuh. Itu termasuk salah satu masalah dalam hubungan. Dan solusinya di sini adalah reach for the star. You have barely scratched the surface. You have unlimited potential and you are getting ready to experience this firsthand. Iya, reach for the star menunjukkan bahwa apapun problema yang dihadapi oleh kita dengan orang lain, kita harus yakin bahwa kita ingin mencapai yang terbaik untuk diri kita. Advice-nya onward and upward ya. Advice-nya teruskan, jangan menghentikan, jangan sampai hubungan yang tidak selaras tadi menghentikan langkah kita, membuat diri kita lebih menjadi diri sendiri. Dan di sini outcome-nya adalah kindred souls. You are currently experiencing many changes in your relationship and friendship. Ya, jadi semua masih dalam perubahan dan sepertinya ini ya gambar di sini kembali lagi mengingatkan bahwa ini adalah situasi yang baik buat kamu untuk bertumbuh. Kamu akan mendapatkan sesuatu kalau memaksimalkanmu. Just be careful. Jadi berhati-hati saja. Dan kalau kita lihat tadi, yang penting yang mengarahkan menjadi kompas buat kita, pedoman kita adalah berpikir secara jernih, dan bahwa kita sudah punya pengalaman di masa lalu untuk kita bisa melihat semua dengan cara yang berbeda, bisa memberi makna untuk sesuatu yang tidak mudah dipahami, dan jangan takut kalau rasanya hasil itu belum diperoleh pada saat ini, karena pada saatnya lah nanti kita sudah tahu bahwa apa yang menjadi tabungan kita di masa lalu akan kita ambil juga pada saatnya nanti. Oke, teman-teman, barangkali saya akan memunculkan kartu ini yang terakhir, kartu tentang clear thought, malakit. Oke, teman-teman, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.